Kebijakan naturalisasi di skuad timnas Indonesia dikritik media asing. Erick Thohir, mereka mestinya malu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons isu mengenai kebijakan naturalisasi timnas Indonesia yang mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk sejumlah media asing. Dia menilai hal itu sebagai sesuatu yang lumrah dan merasa tak ada yang salah. Kebijakan naturalisasi kembali jadi sorotan jelang timnas Indonesia menjalani 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terdekat. Garuda bakal menjamu Tiongkok pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Selain krusial dan menentukan, pertandingan itu menarik perhatian karena kedua tim menggunakan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia diperkuat belasan pemain seperti Tom Haye, Nathan, Martin Paes, Joey Pelupessy, dan sejumlah pemain abroad lain. Sementara Tiongkok memiliki 3 pemain naturalisasi yang masuk skuad, mereka adalah Serginho, Jiang Guangtai, dan Yang Mingyang. Erick Thohir pun menanggapi dengan santai kritikan soal naturalisasi itu. Dia enggan mempermasalahkannya karena memang program naturalisasi diizinkan oleh FIFA. Ya enggak apa-apa pakai naturalisasi, karena memang selama itu aturan FIFA, itu hal yang lumrah. Kita harus banggakan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia, beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan timnas Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, tapi tidak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain bicara soal Indonesia biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa mereka menaturalisasi yang tidak ada darah mereka, kata Erick Thohir di Jimbaran, Bali. Pernyataan Sandy Walsh usai absen bela timnas Indonesia. Penggemar timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit, bek andalan, Sandy Walsh, tidak dapat memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Ketidakhadirannya tentu menimbulkan pertanyaan, mengingat peran krusialnya dalam lini pertahanan tim. Namun, Sandy Walsh akhirnya angkat bicara, memberikan penjelasan langsung mengenai alasan dibalik absennya ini. Melalui unggahan di media sosial, atau dalam pernyataan yang dikutip berbagai media, Sandy Walsh menyampaikan permohonan maafnya kepada para penggemar timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa absennya kali ini bukan karena keinginannya, melainkan karena kondisi fisik yang membutuhkan perhatian serius. Cedera memang menjadi momok bagi setiap atlet, tak terkecuali bagi Sandy Walsh yang memiliki jadwal padat di klub maupun timnas. Proses pemulihan yang optimal sangat penting untuk mencegah cedera berulang dan memastikan karir jangka panjangnya tetap cemerlang. Absennya Sandy Walsh tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Sinteyong dalam meracik strategi. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan.